Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat karakter dan sahabat ilmu yang berbahagia. Saya doakan Anda sehat, bahagia, dan tentunya banyak rezeki. Sahabat, karomah istighfar. Karomah mohon ampun kepada Allah Sang Pencipta. Satu, membuka jalan keluar dari segala masalah. Di dalam pertaubatan orang-orang yang semula tidak beriman, langkah awal adalah istighfar, mohon ampun kepada Allah. Baru kemudian baca syahadat. Demikian juga para dukun-dukun penganut ilmu hitam yang kalah tarung sama ustadz atau kiai, sebelum disuruh baca syahadat, 2 kalimat syahadat, istighfar dulu. Jadi satu itu membuka jalan keluar atas segala masalah. Kalau belum istighfar, belum kebuka jalan keluarnya. Yang kedua, melancarkan rezeki dari arah yang tidak kita duga sama sekali. Ya. Oleh karena itu, yang ketiga, karomah dari istighfar adalah memberi ketenangan batin. Sudah terbuka jalannya, sudah lancar rezekinya, otomatis hati menjadi tenang. Tentunya yang keempat adalah menghapus dosa-dosa dan kesalahan. Kemudian, apa hubungan antara istighfar dengan hajat kita kepada Allah? Antara mohon ampun dengan permohonan kita kepada Allah, keinginan kita kepada Allah. Satu, mengaku salah kan, pasti kan. Pertama, mengaku salah dulu. Astagfirullahaladzim, mengaku salah. Ini yang sangat mudah bagi kita, ya kan. Orang bilang kalau ngaku bener banyak pak yang bisa, tapi kalau ngaku salah ada aja alasannya. Itu kan bukan salah saya. Sebenarnya saya nggak ingin berbuat jahat. Itu hati-hati. Jadi nomor satu ini adalah mengaku salah. Akui aja kesalahan kita. Memang kenapa? Yang kedua, membersihkan diri dari dosa-dosa. Supaya bersih diri dari dosa, kita ngaku dulu, saya memang salah. Kita bayangkan peristiwanya, jangan cari alasan, yang salah bukan saya. Ngaku salah di hadapan Tuhan. Kemudian kita bersih diri dari dosa-dosa. Nah, ini yang sering saya dengar nih, Saya masih banyak dosanya mas. Misalnya nggak berani di soft paling depan. Itu buat ustadz pak, itu buat kiai-kiai. Kalau saya banyak dosanya. Lalu pertanyaannya, tidak minta ampun kamu, ya kan? Oleh karena itu, mohon ampun sajalah. Semoga Allah mengampuni dosa kita, dan pasti mengampuni dosa kita, dan mengabulkan keinginan kita. Begini sobat,
Anda mengenai istighfar ini, sikap Anda mau jadi inovator, ya kan? Atau tidak? Kalau inovator itu Anda belum diperingatkan oleh orang lain, belum diingatkan oleh orang lain, Anda sudah mengakui dosa Anda dan istighfar, minta ampun kepada Allah. Urutan kedua adalah early adopter. Early adopter ini juga udah bagus, tapi nomor 2, early, awal, adopsinya awal, early adopter. Tapi ini biasanya harus diingatkan dulu, entah dengan peringatan dari ustadz atau diperingatkan dengan kesulitan hidup kita, ya kan? Yang ketiga, apakah Anda mau jadi late majority? Late majority itu apa? Orang yang terlambat menyadari dosa-dosanya, terlambat menyadari kesalahannya. Ini terlambat, tapi ini malah majority. Orang banyak nih kayak gini. Kalau yang inovator dikit, kalau yang early adopter dikit. Atau Anda mau jadi orang lakar, tidak pernah mengakui dosa Anda. Na'udzubillahi min dzalik. Nah, tapi teman-teman, sahabatku, janganlah menjadi kita terlalu terjebak dalam keputusasaan. Setelah kita mengakui dosa, aduh, jangan-jangan dosa saya tidak diampuni. Aduh, dosa saya besar sekali. Jangan. Rahmat Allah lebih luas. Pasti lebih luas dari dosa yang kita lakukan. Jadi, pede aja lah. Kita yang penting ngaku dosa dan minta ampun. Ya. Kata Gus Baha nih, dengan memperbanyak istighfar, hati menjadi tenang, tidak ambisius secara berlebihan terhadap dunia. Kok bisa, Pak? Iya, karena menyadari Allah lah yang mengatur segalanya. Coba bayangin, sudah ambisius secara berlebihan, ambisius dan berlebihan. Kita terlalu yakin, sering itu kita, seolah-olah target ini tercapai karena kehebatan saya. Kekayaan itu akan saya bisa dapatkan karena kepintaran saya. Nah, itu kan menganggap Anda yang menentukan semuanya. Padahal Allah adalah mengatur segalanya. Yang kedua, segala bentuk sumbatan rizki, ya, bentuk sumbatan rizki, mau naik pangkat nggak jadi-jadi, usaha nggak berhasil, ya kan? Satu. Kedua, kegalauan hati. Kadang-kadang kita nggak tahu sebabnya apa, tiba-tiba aja galau, ya. Atau hajat yang belum tercapai, keinginan kita, pengen punya mobil, pengen umroh dan lain sebagainya, tidak pernah tercapai. Nah, menurut Gus Baha, ini diatasi dengan amalan ringan. Apa itu? Istighfar, ya kan? Karena apa? Karena dosa itu kerap menjadi penghambat datangnya kebaikan. Ya ini logis lah, dosa itu kan jelek, kebaikan yang kita inginkan itu kan baik. Ya, jelek dengan baik kan nggak ketemu. Itu yang kedua. Yang ketiga, merujuk nih pada
tradisi para ulama besar. Mereka bilang, ketika orang yang datang membawa segala hajat, ya, keinginannya atau kesulitan hidupnya, para ulama itu menyarankan tetap kembali kepada istighfar, Pak. Istighfar, Mas, gitu. Nah, yang keempat, ini istighfar adalah kesadaran atas keterbatasan diri. Dengan membaca istighfar, kita melatih hati kita untuk mengakui bahwa manusia tempatnya salah. Ini yang harus kita sadarkan diri kita sendiri. Manusia itu tempatnya salah, Bung, ya kan? Dan tidak memiliki kuasa apa-apa atas takdir. Coba Anda bayangkan dari lahir sampai sekarang, kejadian-kejadian yang ada, ya kan? Rencana-rencana Anda, takdir Anda, semuanya dari Allah. Kita hanya menjalani aja. Nah, ya, tapi tadi warningnya, jangan terlalu melulu memikirkan dosa kita. Nanti kita terjebak, kita jadi putus asa, kita tidak diampuni oleh Allah. Jangan sampai begitu. Ini kan yang disukai setan. Nah, yang terakhir, ini saya mau sampaikan fakta-fakta. Setelah pada saat kita sholat, duduk di antara dua sujud, itu doa kita apa? Rabbighfirli warhamni wajburni warfa'ni warzuqni wahdini wa'afini wa'fu'ani. Ada 8 nih. Jadi duduk di antara dua sujud itu favorit saya. Karena apa? Ini ada 8 permintaan setiap hari, 5 kali minimal. Nah, coba Anda lihat, yang pertama disebut, yang pertama diminta adalah Rabbighfirli, ampunan, ya. Baru warhamni, baru rahmat. Jadi dibukakan dulu dengan ampunan, minta ampun dulu, baru diberi rahmat, baru diberi wajburni, ditutupi kekurangannya, baru minta warfa'ni, ditinggikan derajatnya, baru yang nomor 5, baru warzukni, baru minta rezeki, ya kan? Bukan rezeki yang pertama yang diminta, tapi yang diminta adalah Rabbighfirli, istighfar kan ini kan, ya. Kedua, Rabbighfirli wali walidayya warhamhuma kama rabbayani shaghira. Rabbighfirli dulu, minta ampun dulu awake dhewe, myself, diri kita, dan orang tua. Kedua, orang tua kami, seperti mereka merawat kami dari kecil. Ini Rabbighfirli lagi, minta ampun lagi. Yang ketiga, Astaghfirullah Rabbal baraya, Astaghfirullah minal khataya. Mohon ampun ya Allah, pencipta semesta alam. Jadi kita minta ampun. Yang keempat, yang terakhir ini, doa Nabi Adam, ada di surat Al-A'raf ayat 23. Rabbana ya Rabbana zalamna anfusana
wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Ini orang pertama di bumi, sesepuh kita Nabi Adam, ya kan? Apa yang dimohonkan? Ya Tuhanku, aku mendolimi diri sendiri, berbuat dosa, bersalah, ya kan? Aku mohon ampun kepadamu. Jika engkau tidak memberikan ampunan dan rahmat, maka kami menjadi orang yang rugi. Jadi kita tidak diberi ampunan, kita rugi, Bung. Itu yang harus kita perhatikan. Masih ada yang terakhir nih. Ilahi nas tulil firdaus si ahlam wala aqwa alan naril jahimi. Wahai Tuhanku, aku bukanlah ahli surga, tapi aku tidak kuat di dalam neraka jahim. Maka berilah aku taubat, ampunan, dan ampunilah dosaku. Sesungguhnya Engkau Maha Pengampun dosa besar. Dosaku bagaikan bilangan pasir, maka berilah aku tobat, wahai Tuhanku yang memiliki keagungan. Umurku tiap hari berkurang, sedang dosaku selalu bertambah. Bagaimana aku menanggungnya? Wahai Tuhanku, hamba-Mu yang berbuat dosa telah datang kepadamu dengan mengakui segala dosa, ya, dan telah memohon kepadamu. Maka jika Engkau mengampuni, maka Engkaulah yang berhak mengampuni. Jika Engkau menolak mengampuni, kepada siapa lagi aku berharap selain kepada Engkau. Semoga bermanfaat. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.